Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silahkan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Sekali lagi tetap semangat dan tak kenal lelah teman-teman. Baik, kita langsung mulai di soal nomor 1. Dinas Pertanian Kabupaten PQR memiliki paket pekerjaan pembangunan pagar kantor dengan nilai 185 juta. Pejabat pengadaan pada paket pengadaan tersebut melakukan evaluasi teknis. Untuk melakukan evaluasi teknis tersebut diperlukan data dan informasi, yaitu A. Harga perkiraan sendiri, B. Rencana umum pengadaan, C. Hasil negosiasi teknis dan harga, D. Tata cara evaluasi penawaran, E. Persyaratan kualifikasi. Jawaban yang tepat adalah D. Teman-teman bisa lihat di tabel 11.1 sumber bahan _data _informasi pada modul melakukan pemilihan penyedia barang _jasa pemerintah level 1 untuk jawabannya. Untuk melakukan evaluasi teknis, pejabat pengadaan memerlukan tata cara evaluasi penawaran yang menguraikan langkah-langkah dan kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi penawaran teknis dari penyedia barang _jasa. Tata cara ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Salah satu etika dalam pengadaan barang _jasa pemerintah adalah menghindari segala bentuk pengaruh yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Contoh penerapan yang sesuai dengan etika tersebut adalah A. PA_KPA melakukan intervensi dalam proses pemilihan penyedia. B. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merek. C. Pokja pemilihan menerima uang dari salah satu peserta tender untuk memenangkan peserta tender tersebut. D. PPK memberikan rincian HPS kepada peserta tender sebelum pembukaan penawaran. E. Pejabat pengadaan membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan tim evaluasi. Jawaban dari soal nomor 2 ini adalah B. Pembahasan etika dalam pengadaan barang _jasa pemerintah menekankan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Hal ini berarti tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak manapun yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Pilihan jawaban B menunjukkan bahwa PPK menyusun spesifikasi teknis secara netral dan tidak condong kepada penyedia tertentu, yang merupakan penerapan yang sesuai dengan prinsip etika tersebut. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk dalam sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang _jasa pemerintah, yaitu A. Pengelola PBJ, B. Kepala daerah, C. APIP, D. Pemberi keterangan ahli (PKA), E. ASN. Jawaban dari soal nomor 3 ini adalah D. Pembahasan sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang _jasa merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan proses pengadaan barang _jasa. Di antaranya sebagai berikut. 1. Advokasi dan pendampingan pengadaan barang _jasa. D. Probability advisor. 3. Mediator, konsolidator, dan arbiter pada layanan penyelesaian sengketa kontrak. 4. Pemberi keterangan ahli (PKA). 5. Anggota Dewan Sengketa Non-Konstruksi. Dan yang keenam, anggota Dewan Sengketa Konstruksi. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Pokja pemilihan akan menetapkan metode pemilihan yang digunakan untuk pengadaan kendaraan dengan nilai 700 juta di mana spesifikasi dan volumenya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usahanya telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP). Metode pemilihan yang digunakan yaitu A. Tender cepat, B. Tender, C. Seleksi, D. Penunjukan langsung, E. Pengadaan langsung. Jawaban yang tepat adalah A. Tender cepat. Teman-teman bisa melihat di tabel 3.1.
mengenai metode pemilihan pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya pada modul melakukan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah level 1. Untuk jawabannya, pembahasan tender cepat digunakan untuk pengadaan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang 1. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, atau yang kedua, dimungkinkan dapat menyebutkan merek karena merupakan suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Bentuk kontrak berupa surat perjanjian yang paling tepat digunakan untuk paket pengadaan. A. Rehabilitasi gedung kantor Dinas Pertanian Kabupaten PQR dengan nilai kontrak 180 juta. B. Pengadaan alat tulis kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota CDE dengan nilai kontrak 18 juta. C. Pengadaan laptop Dinas Komunikasi Kota A dengan metode e-procasing dengan nilai 12 juta. D. Jasa konsultansi pengawasan gedung Dinas Kesehatan Kabupaten ABC dengan nilai kontrak 125 juta. E. Pengadaan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota CDE dengan nilai 48 juta. Teman-teman bisa melihat pembahasannya di tabel 2.3 mengenai bentuk kontrak berdasarkan jenis pengadaan barang jasa. Modul mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Pembahasan. Surat perjanjian adalah bentuk kontrak yang paling sesuai untuk jasa konsultansi, terutama ketika melibatkan nilai kontrak yang signifikan dan memerlukan detail spesifik mengenai tugas dan kewajiban. Jasa konsultansi pengawasan gedung dengan nilai kontrak 125 juta membutuhkan pengaturan rinci yang biasanya diatur dalam bentuk surat perjanjian. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.